Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para peserta, para anggota grup belajar contoh-contoh menentukan kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan masuk contoh yang ke-45 dan insya Allah sampai contoh yang ke-48 ya kita bahas. Kita mulai dari membahas contoh yang ke-45. Contoh ke-45 berbunyi Muhammadun fil fasli. Muhammad di dalam kelas. Ya, Muhammadun di sini dia sebagai mubtada karena dia adalah isim makrifat terletak di awal kalimat. Muhammad isim, Muhammad itu makrifat sudah jelas, Muhammad terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Kemudian berkaitan dengan harokatnya dan didhammakan huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu. Namanya mubtada itu pastinya marfu. Dan tanda marfu'nya dengan didhamma. Tanda marfu'nya dengan didhamma huruf terakhirnya karena ketika berupa isim mufrad. Muhammad mubtada. Pastinya mubtada itu marfu. Dan kalau isim mufrad, maka tanda marfu dengan dhamma. Sehingga Muhammadun adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Berikutnya fil fasli. Fil fasli ini sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Dan fil fasli adalah khobar yang berupa sibuhul jumlah. Apa itu sibul jumlah? Sibul jumlah adalah susunan antara huruf jar dan isim majrur. Kemudian dengan adanya fil fasli, mubtada'nya yaitu Muhammad memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan al-fasli di kasro huruf terakhirnya karena di dua huruf jar fi. Nah, ini contoh yang ke-45. Berikutnya contoh yang ke-46. Contoh yang ke-46. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Al-qalamu dia sebagai mubtada. Kok bisa? Iya, karena dia isim. Al-qalamu adalah isim ma'rifat. Al-qalamu sudah jelas ma'rifat dengan ciri dikdol alif lam terletak di awal kalimat. Kemudian berkaitan dengan harokat dan di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Al-qalamu isim mufrad. Dia marfu' dengan dhamma. Nah. Sehingga al-qalamu adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Contoh berikutnya alal maktabi. Alal maktabi adalah khobar karena penyempurna makna mubtada. Dan alal maktabi adalah khobar yang berupa sibuhul jumlah. Yaitu susunan antara huruf jar dan isim majrur, isim setelahnya.
Dan dengan adanya al-maktabi, mubtada'nya al-qalamu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian al-maktabi dikasar huruf terakhirnya karena didahului huruf jar ala. Nah, berikutnya contoh yang ke-47. Fatimatu indal mudirati. Fatimah di sisi bu kepala sekolah. Fatimah adalah mubtada karena dia isim, dia ma'rifat, dia terletak di awal kalimat. Fatimah ini ma'rifat karena dia alam, nama orang. Dia tentunya juga isim. Dia terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dan di dhamma huruf terakhirnya, lihat Fatimah itu di dhamma. Karena mubtada itu marfu. Lihat kalau mubtada pastinya marfu. Dan tanda marfu'nya di sini dengan di dhamma karena Fatimah ini isim mufrad. Fatimah isim mufrad. Sehingga Fatimah itu adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Kemudian indal mudirati adalah khabar karena penyempurna makna mubtada. Dan indal mudirati adalah khabar yang berupa sibuhul jumlah. Khabar berupa sibuhul jumlah, yaitu susunan antara dzaraf dan mudhaf ilaih. Sibuhul jumlah ada dua, ada susunan antara jar dan majrur, dan ada susunan antara dzaraf dan mudhaf ilaih. Dengan adanya indal mudirati, mubtada'nya Fatimah itu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Berikutnya, inda di fathah huruf terakhirnya karena sebagai dzaraf, kata keterangan tempat. Yang mana dzaraf itu di fathah huruf terakhirnya. Kemudian al-mudirati di kasr huruf terakhirnya karena sebagai mudhaf ilaih. Berikutnya contoh ke-48 yang terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-masjidu amamal madrasati. Masjid itu di depan sekolah. Al-masjidu adalah mubtada. Kenapa? Al-masjidu di isim. Al-masjidu ma'rifat. Al-masjidu terletak di awal kalimat. Dan di dhamma huruf terakhirnya, kenapa di dhamma? Karena mubtada itu marfu. Tanda pasti marfu. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma karena berupa isim mufrad. Al-masjidu isim mufrad. Sehingga al-masjidu adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Berikutnya amamal madrasati adalah khobar karena penyempurna makna mubtada. Amal madrasati khobar yang berupa sibuhul jumlah. Di sini sibuhul jumlahnya susunan antara dzaraf dan mudhaf ilaih. Dengan adanya amamal madrasati, mubtada'nya al-masjidu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Amama di fathah ya huruf terakhirnya karena sebagai dzaraf, kata keterangan tempat. Yang mana dzaraf itu di fathah huruf terakhirnya. Al-madrasati di kasr huruf terakhirnya karena sebagai mudhafun ilaih. Nam ya ikhwan wa akhwat, ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.